Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat, yang kami banggakan, yang sudah hadir dengan jadwalnya yang begitu padat, Dai yang begitu kondang di Kalimantan Barat, yaitu Kiai Zainul Sini LC. Kalau Bapak Ibu nanti para wali murid atau santri kalau bulan puasa, nah ingin lihat Zain Muhsin, bisa lihat di YouTube, itu banyak sekali ceramah-ceramah beliau, ya. Siapa tahu nanti santri terinspirasi dengan gaya beliau. Suaranya enak, ya kan, sering mengisi di berbagai radio begitu. Ini luar biasa, ya kan. Payah saya nyari jadwalnya begitu. Padahal dulu nih sahabat saya begitu, ya. Sering-sering kita ngumpul, ternyata alhamdulillah beliau sekarang menjadi dai yang begitu terkenal di Kalimantan Barat. Ya kan, hari ini sudah penuh jadwal beliau begitu. Saya kasihnya siang, kalau malam sudah penuh gitu, makanya saya ngambil siang begitu, ya. Nah, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan Kiai sengaja kami tidak terlalu mengundang banyak orang, ya kan, tidak begitu banyak mengundang masyarakat sempat. Kami memang khusus pada hari ini wali santri dengan santri begitu. Kalau mengundangnya sampai banyak, kadang-kadang wali santri dan santri nggak sempat yang mendengar ceramah. Kenapa? Mempersiapkan tempatnya begitu. Jadi kalau ini kan lebih adem, lebih enak, kita mau dengarkan ceramahnya dan musik. Kalau kayak kemarin sampai saya pun seperti sudah bukan tuan rumah lagi begitu kan, penyambut tamu. Iya, karena saking banyaknya ada tokoh yang penting begitu. Nah, alhamdulillah hari ini kan Kiai Zain Muhsin sudah hadir di tempat kami, di pondok pesantren kami begitu. Kemudian yang terhormat, yang saya banggakan, Pak Kades beserta istri yang tercinta, alhamdulillah beliau selalu hadir dari sela-sela kesibukan beliau. Kalau nggak sibuk kan datang ke sini pakai baju batik atau pakai baju koko, karena sibuk pakai baju dinas begitu. Nah, berarti saking sibuknya itu kan lupa begitu kalau jasnya nggak simpan di mobil begitu, makanya pakai baju dinas gitu, ya. Nah, tetapi kita bangga hari ini punya kepala desa yang selalu siap, ya kan, di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Beliau selalu hadir di sela-sela kesibukan. Nah, itu janji beliau. Alhamdulillah beliau terus berkomitmen, ya kan, terutama membesarkan syiar-syiar kita agama Islam. Kemudian beliau juga bawa staf yang juga sama-sama sibuk. Kenapa? Bajunya sama-sama nggak ganti kan? Gitu. Ya kan, yang satu SAG, yang satu SE gitu kan. Sama-sama sarjana gitu. Tapi yang satu S1 di Mekah, yang saya kiainya S2 gitu, masih menang saya ternyata gitu. Soal titel gitu kan. Tapi soal penghasilan belum tahu gitu. Ini kiai ini luar biasa gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat juga, ya kan, ayahanda saya itu yang sudah datang dari Ketapang. Kemudian para wali santri yang hadir pada hari ibadah siang ini, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih, ya kan, dengan berbagai kesibukannya. Alhamdulillah sudi hadir, karena malam hari nanti itu saya mohon para wali santri gak usah pulang dulu, menyaksikan anak-anaknya yang mau berpenampilan, ya kan. Kalau kita perlombaan tiap malam Jumat sudah perlombaan, saya bilang kalau perlombaan kapan kita menyaksikan kreasinya? Ya sudah, nanti malam, ya kan. Nah, kita nanti malam santrinya Bapak Ibu sekalian, anak Bapak Ibu sudah melakukan latihan 15 hari, bahkan ada yang 1 bulan, mulai dari pidato bahasa Arab, MC bahasa Arab, MC pokoknya, ya kan, keren deh nanti malam begitu kan. Sampai saya orangnya sedikit, soundnya lebih besar sekarang. Kalau kemarin kan pengajiannya soundnya kecil, orangnya banyak. Kalau ini orangnya sedikit tapi soundnya banyak. Kenapa? Biar suasana nanti malam itu seperti di studio begitu kan, suaranya menggelegar begitu, ya kan. Nah, suaranya menggelegar. Nanti salon ini saya minta di sini harus pakai kayak lampu gitu, lampunya harus lampu sorotnya disiapin semuanya, jadi kayak betul-betul studio. Nah, pada tahun hari ini kenapa kita melakukan, jadi Kiai Zain dan para wali santri tahun hari ini memang kita sekaligus ada 3, yaitu ceramah agama. Nanti malam kita juga ada
Haflatul imtihan atau kita tadi, kemudian ada pelepasan para dewan guru. Nah, karena kita ada 4 dewan guru yang kita akan lepas, yaitu ada Ustaz Lukman, Ustaz Undian Berpahat, Ustaz Asani, dari tadi yang 2 tadi dari Alamin, Perenduan Sumber Madura, kemudian ada dari Ustaz Asani dan Ustaz Tommy itu dari Sidogiri. Nah, insya Allah ke depan itu bakal kita datangkan juga dari Alamin, Sidogiri, kemudian dari Bata-Bata dan Banyuanyar. Nah, jadi kita memang di sini ya kan, kalau saya pribadi memang saya banyak kesibukan di luar, tapi kita datangkan orang-orang yang profesional mengajar. Ya kan, dari Sidogiri saya minta yang pandai bahasa Inggris sekaligus yang bisa mengajarkan kitab kuning. Begitu pula dari Bata-Bata saya minta yang pandai bahasa Inggris, dan begitu juga dari Banyuanyar. Karena ke depan program kita yang hari ini, anak-anak hari ini yang sudah pandai bahasa Arab itu langsung akan kita tes untuk masuk ke kelas bahasa Inggris. Nah, setelah acara ini ini anak-anak nanti libur sampai 3 hari. Hari Sabtu itu anak-anak sudah mulai ujian. Kenapa ujiannya simpan di awal? Karena kita mengejar informasi terakhir, ustadznya tanggal 25 mau pulang, ternyata diundur sampai 31 karena kita jadwalnya sudah tertata. Ya sekarang ustadz-ustadznya kemudian ya kita sebagai sudah merasa anak-anak di sini sudah dididik, tentu kita akan memberi penghargaan kepada para ustadz yang abdi. Kita memberikan kado spesial dengan kreasi-kreasi nanti malam yang kemudian nanti akan kita persiapkan. Nah, persiapannya pada dalam bentuk audio visual dan akan kita abadikan di YouTube. Jadi ini anak bapak ibu sekalian atau anak-anakku sekalian, kalau nanti jelek tarinya itu akan dilihat orang, jadi sedunia. Jangan dilihat nanti narinya, jangan bahasa Madura itu lengket-lengan ya. Atau bahasa Melayu itu lihat sana lihat sini, jangan. Karena itu akan kita videokan itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita banyak bermain di konten YouTube? Karena biar ibu-ibu sekalian nih kalau kangen sama anaknya, lihat YouTube saja. Oh, itu anak saya ya, gimana kabar, sehat? Nah, lihat YouTube begitu. Jadi nggak perlu kesini gitu kan. Kalau keseringan kesini, nanti anaknya malah ikut ibu terus gitu kan, malah mau ingin pulang begitu. Tapi ibu cukup lihat. Yang penting cukup lihat di YouTube. Uang jajannya jangan lupa gitu. Nah, kalau ibu lihat itu terus uang jajannya lupa, pasti dia nelpon. Yang santri kalau dikasih uang banyak itu memang gak ingat ibu. Ingatnya tuh ke kue. Gitu. Nah, tapi kalau sudah uang jajannya habis, yang diingat orang tuanya begitu. Terus diingat. Tanya jangan santri. Waduh, kalau sudah hari Jumat, wah udah paling hebat kan. Begitu senang merasa begitu. Kenapa? Karena tadi dia punya uang mau jajanan. Selain lihat YouTube tadi, jadi sengaja kita bangun konten YouTube itu agar Bapak Ibu sekalian yang tadi misalnya daerah yang ada dari Kayong atau dari Bengkayang, nah, kan bisa lihat nih konten YouTube-nya, atau yang dari Ketapang begitu kan, nah, yang dari Singkawang. Jadi alhamdulillah Pilzen di sini baru 2 tahun itu sudah hampir 14 kabupaten kota. Kita hanya Sintang yang nggak ada. Dengan Sintang pertama ada, hanya Kapuasulu yang ada. Tahun depan ada, sudah daftar dengan kita yang dari Kapuasulu begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah inilah rangkaian kegiatan kita di pesantren. Nah, kita berharap memang pada tahun hari ini Haflatul imtihan kita tidak pungut biaya karena kita masih kecil gitu ya. Nah, nanti kalau kita nanti tahun depan ya kan, kita tidak di sini lagi, kita ada di sebelah. Di depan Santri Putra itu ada panggung, ya kan? Nah, panggungnya itu kita buka 8x6. Itu panggung konser yang saya buat, ya kan? Memang nanti kita rencananya ke depan sudah di sana, ya kan? Untuk Haflatul imtihannya. Jadi biar suasananya luar biasa. Nah, hari ini, ya kan? Karena panggungnya belum selesai, ya kita masih di sini. Nah, mudah-mudahan kita minta doanya Bapak Ibu sekalian, pesantren kita ini terus berjalan begitu. Tidak ada hambatan apapun, karena kita tahu bahwa di sana di luar ya kan anak kita sibuk dengan sekolah online gitu kan. Bukan sekolah online yang membuat kita bingung gitu kan. Sekolah dengan kadang-kadang yang sekolah ada PR ibunya yang kerjain begitu. Ya kan. Nah, itu hari ini begitu gitu loh.
online banyak sekarang, ya kan? Saya nggak bilang dengan anak ibu, anak saya begitu kan? Asal ada saya, dia komunikasi dengan gurunya. Asal saya nggak ada, dia buka tuh permainan. Kenapa? Karena bisa diakali gitu, dikecilin tuh fotonya itu ujungnya, di sebelahnya dia main game gitu kan? Gurunya kan nggak bisa lihat, sangkanya aktif. Asal disebut, baru dia lihat gitu kan? Nah begitulah zaman hari ini. Saking luar biasanya belajar pakai Zoom, tapi yang repot kita selaku orang tua. Kenapa? Karena tadi, ya kan? Karena anaknya sudah pintar daripada kita. Anak sekarang lebih pintar kalau sudah megang media sosial. Kita aja kalah gitu. Nah, salah satu alternatif terakhir, ya kan? Bukan terakhir, salah satu alternatifnya memang anak salah satu di pesantren begitu. Dan hari ini saya terima kasih Bapak Ibu, ya kan, sebagai wali murid mempercayakan. Dan saya sudah berikan komitmen dengan Bapak Ibu sekalian dan dengan para santri, saya kepengen memintakan kalian. Jadi ikuti aturan yang di pesantren, insya Allah. Anak Bapak Ibu kemarin tidak bahasa Inggris, hari ini Ibu boleh tes. Tidak bisa berbahasa Arab, hari ini Ibu boleh tes anak Bapak Ibu. Boleh tes, ya kan? Kalau saya tidak tanggung, biasa kawan-kawan nanya, boleh kita pergi main-main mau nyaksikan? Tidak apa-apa, silakan aja. Lihat aja santri saya kalau nggak bisa bahasa Inggris Arab, saya suruh pulang, saya bilang begitu. Dan kita sudah ada metodenya. Nah tahun ini, nah kalau yang putra kayaknya sebagian habis menyambut bulan puasa kita bangun base camp bahasa Inggris. Jadi anak-anak putra yang beberapa yang sudah kita pilih akan kita persiapkan untuk menyambut santri barunya itu. Beberapa orang yang akan kita pilih untuk kita kita karantina dan mereka harus berusaha berbahasa Inggris. Nah kalau yang putri kemungkinan besar bisa semua begitu. Memang agak beda lah ya kan, yang putra dengan yang putri begitu kan. Kalau putra nih ya biasa begitu, agak santai begitu kan. Nah, kalau kasih bola dia lupa sudah begitu kan. Soal hafalan belakang gitu, nanti main dulu begitu kan. Tapi nggak apa-apa, memang komitmen kita pengen bahasa Arab, bahasa Inggris. The Bluetooth device is connected successfully. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita kepengen bahasa Arab, bahasa Inggris? Kalau anak Bapak Ibu nanti, saya dosen di IAIN, Bapak Ibu, saya dosen di IAIN. Kalau anak Bapak Ibu pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, udah paling pintar satu kelas. Tanya aja di sini. Kalau udah pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, anak Bapak Ibu udah paling pintar di kelas tuh. Ya kan? Kenapa? Punya kelebihan. Tapi kalau Bapak Ibu, anak Bapak Ibu bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, ya begitu. Jadi terbelakang. Tapi kalau Bapak Ibu pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, sudah paling pintar. Nah itulah kenapa kita selalu konsentrasi untuk dua bahasa ini. Karena kalau hari ini memang bahasa Arab, tapi kalau keluar dari pondok, persaingan kita itu tidak terbatas hanya satu akidah. Banyak orang akidah, orang Chinese, ya kan, orang Tionghoa, ya kan, itu pada bahasa Inggris. Nah Bapak Ibu bisa lawan anaknya, tidak apa, sama-sama pada bahasa Inggris. Nah kan kalau sama Muslim tentu dengan bahasa Arab. Nah Bapak Ibu punya kelebihan. Dan Ibu boleh cek hari ini biayanya untuk pada bahasa Inggris. Nah Ibu boleh cek deh berapa biayanya. Dan kita paling murah ya. Mungkin bukan paling murah. Saya masih mensubsidi anak Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih mensubsidi puluhan juta setiap bulannya untuk kepentingan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Jadi saya tidak terkonsen dengan namanya tadi keuntungan. Jadi saya masih mensubsidi, masih mensupport puluhan juta Bapak Ibu sekalian. Ya kan, biasanya orang rumah, tadi istri saya juga ngeluh, kalau untuk pesantren ada uang, tapi kalau untuk dia nggak ada uang, dibilang ngomel biasa kan. Ibu-ibu biasa, dia papasnya, dia pasti ngomel gitu kan. Nah, tapi saya bilang begini, mau pilihan aja tim atau kawin lain, pasti pilih aja tim dan atau kan begitu. Kan pilihannya gitu saja begitu kan. Nah, lawan-lawannya ibu-ibu tuh paling lah kawin dua kan begitu. Nah, kalau kita bilang tidak apa-apa lah, yang penting jangan kawin dua kan begitu. Nah kan ini intermezzo Bapak Ibu bahwa saya kepengen, ya kan, dan alhamdulillah tahun depan ini kita juga sudah membangun yang putra, kita membangun kamar itu 10 kali 32, ya kan. Dan saya belum pernah minta Bapak Ibu sekalian Kaliwat untuk bangun itu masih support pribadi saya. Insya Allah masih kita mampu begitu. Nah kita persiapkan untuk santri putra. Jadi kenapa kita bangun begitu luas? Karena informasi yang terakhir, kami yang buka pendaftaran itu sudah 70 orang yang sudah daftar. Nah, dan saya paling sering menolak anak yang baru kelas SD. Itu kelas 4, kelas 5 banyak sekali yang mau masuk di sini. Saya tolak.
Saya bilang tamat 3 SMP, kasihan saya nanti kan sudah bayar mahal, nanti uangnya keluar gitu. Tapi yang ternyata orang tuanya malah bayar duluan. Sudah lunas, sudah bayar, ya sudah nggak apa-apa begitu kan. Nah ini anak SD ini lebih banyak, jadi anak SD ini anak SD malah lebih banyak yang masuk ke sini. Ini udah berapa? Ada 10 anak SD yang mau masuk. Saya bilang tamati dulu Bu, kasihan masih kecil. Tapi anaknya senang nanti bilang kok. Soalnya apa? Kalau nengok di YouTube tuh suka yang pakai bahasa Arab dibilang atau bahasa Inggris, ya sudahlah. Tapi saya bilang jangan pindah dulu, tunggu kerasan anak ibu karena masih kecil. Ternyata kecil-kecil malah keras, malah yang besar-besar nggak keras. Ya begitu. Kan lucu, ini anak SD, sampai hari ini kita punya anak SD itu ada 10. Anak SD itu sampai sekarang belum ada yang berhenti. Yang gede-gede malah banyak yang berhenti, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Ya itu dinamika, ada yang berhenti, ada yang keluar, saya sudah biasa begitu ya. Yang penting kalau yang mau belajar, ya sudah ikuti dulu. Nah, mohon maaf, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf apabila dari hidangan ada yang kurang dan ada yang tidak berkenan dari tempat dan sebagainya. Insya Allah tahun depan kita tentu akan lebih meriahkan kembali, ya kan? Tentu akan lebih meriahkan. Insya Allah tempatnya di panggung utama yang lagi kita bangun, kemudian suasananya tentu akan kita beda, begitu kita akan lebih meriahkan. Mudah-mudahan pesantren ini terus berkomitmen, ya kan, mendidik anak Bapak Ibu tidak keluar dari jalurnya, ya kan. Kami tidak pernah mengajarkan yang radikal, ya kan. Kami tetap ahli sunnah wal jamaah begitu. Karena apa? Karena sama prinsipnya Bapak Ibu mendoakan kalau meninggal ada yang bacakan Quran kan begitu, ada bacakan Yasin begitu. Ya kan, tapi dibalik dengan anak yang milenial sekarang nggak susah, cukup kasih MP3 atau HP di depan kuburan kan sama-sama ngaji, dibilang begitu. Tapi mudah-mudahan itu dijawabkan dari santri-santri sini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.